Di sebuah malam gelap di tahun 1956, Fidel Castro duduk di bawah bayang-bayang pohon ceibat tua di pegunungan Sierra Maestra. Angin malam yang dingin membelai wajahnya, namun pikirannya jauh lebih ribut daripada gemerisik daun di sekitarnya. Di depannya, sekelompok pejuang muda duduk melingkar, mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami makna dari kata-kata yang keluar dari pemimpin mereka. Kawan-kawan, Fidel memulai, suaranya tenang namun penuh bobot. Kita sedang menghadapi tantangan yang akan menguji segalanya, keyakinan, keberanian, bahkan kesabaran kita. Namun ada satu hal yang harus kalian pahami, musuh terbesar kita bukanlah Batista, bukan pasukan bayaran Amerika, melainkan diri kita sendiri. Mereka saling pandang, bingung oleh pernyataan itu. Fidel melanjutkan, dalam hati setiap manusia, ada pertempuran antara harapan dan keputusasaan, antara keberanian dan ketakutan. Jika kita ingin menang, kita harus mengendalikan diri kita terlebih dahulu. Seperti yang pernah diajarkan para filsuf kuno, Stokisme adalah tentang menerima hal-hal yang di luar kendali kita dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Che Guevara, yang duduk tidak jauh darinya, tersenyum samar, menyadari arah pembicaraan Fidel. Jadi, kau mengusulkan agar kita menjadi filsuf di tengah perang? Tanyanya dengan nada sedikit menggoda. Bukan filsuf, jawab Fidel dengan serius, tetapi prajurit yang memahami batas kekuatan kita. Ketika kita kehilangan makanan, ketika peluru terakhir kita habis, atau ketika kabar buruk datang dari Havana, ingat ini, kita tidak dapat mengontrol tindakan musuh, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Kita harus tetap tenang, berpikir jernih, dan terus maju. Di tengah percakapan, seorang pengintai datang membawa kabar buruk. Pasukan Batista mendekat, jumlah mereka jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Suasana di lingkaran itu berubah tegang, tetapi Fidel tetap tak tergoyahkan. Ia berdiri, menatap pegunungan yang gelap, lalu berbalik kepada para pejuangnya. Kawan-kawan, inilah ujian pertama kita, katanya dengan suara yang mantap. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan takut, kita akan menggunakan setiap batu, setiap pohon, setiap napas terakhir kita untuk bertahan. Karena seperti yang dikatakan para Stoik, nasib tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita menghadapinya. Konflik telah dimulai, bukan hanya melawan Batista, tetapi melawan batasan manusiawi mereka sendiri. Di Sierra Maestra, Fidel mengajarkan bahwa revolusi tidak hanya lahir dari senjata dan taktik, tetapi juga dari kekuatan mental yang tidak mudah digoyahkan. Ketika kabar pergerakan pasukan Batista menyebar di antara para pejuang, ketakutan mulai merayap masuk. Mereka hanya memiliki sedikit persediaan, persenjataan seadanya, dan tubuh yang lelah karena perjalanan panjang melintasi pegunungan. Beberapa mulai berbisik, mempertanyakan peluang mereka untuk bertahan. Namun, Fidel tetap berdiri tegak, seperti pilar yang tidak tergoyahkan di tengah badai. Malam itu, ia mengumpulkan semua orang di sekitar api unggun kecil. Cahaya oranye dari api memantul di wajah-wajah mereka yang suram. Fidel membuka peta kasar, menunjukkan posisi pasukan musuh dan rencana mereka untuk bertahan. Namun, tidak seperti biasanya, kali ini ia tidak memulai dengan strategi militer. Sebelum kita berbicara tentang rencana, saya ingin kalian semua merenung sejenak. Katanya, suaranya rendah namun jelas. Kenapa kalian ada di sini? Apa yang membuat kalian meninggalkan keluarga, kenyamanan, dan keselamatan kalian untuk mendaki gunung ini dan menghadapi kematian? Tidak ada yang menjawab. Fidel menatap mereka satu persatu, memberi mereka waktu untuk memikirkan pertanyaan itu. Lalu ia melanjutkan, jika kalian berada di sini hanya karena kebencian pada Batista, kalian akan jatuh ketika kebencian itu diuji. Jika kalian berada di sini hanya karena ambisi pribadi, kalian akan menyerah ketika rasa takut mendominasi. Tapi jika kalian di sini karena kalian percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kalian sendiri, keadilan, kebebasan,
dan masa depan Kuba, maka tidak ada yang bisa menghancurkan kalian, bahkan kematian. Salah satu pejuang muda, seorang petani bernama Manuel, berdiri dengan suara gemetar. Tapi, Comandante, bagaimana kita bisa percaya pada masa depan ketika segala sesuatu tampaknya melawan kita? Apa gunanya percaya jika kita tidak memiliki cukup senjata atau makanan? Fidel tersenyum tipis. Manuel, musuh kita memiliki lebih banyak peluru, lebih banyak makanan, dan lebih banyak orang. Tapi mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, keyakinan. Mereka bertempur karena diperintah, tetapi kita bertempur karena kita percaya. Itulah yang membuat kita lebih kuat dari mereka. Che Guevara berdiri mendampingi Fidel, menambahkan, ketika kita melangkah ke medan perang, ketahuilah bahwa setiap ketakutan dan keraguan yang kalian rasakan adalah bagian dari menjadi manusia. Tapi seperti yang Fidel katakan tadi, stokisme adalah kekuatan kita. Kita tidak bisa mengubah jumlah mereka, tetapi kita bisa mengendalikan keberanian kita. Fokus pada tugas di depan, bukan pada apa yang tidak bisa kita kontrol. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing, pasukan kecil revolusioner itu mengambil posisi mereka di celah-celah berbatu Sierra Maestra. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Tapi kali ini, mereka berdiri tidak hanya dengan senjata, tetapi dengan keyakinan yang diperkuat oleh ajaran Fidel, bahwa kendali atas diri sendiri adalah senjata terkuat dari semuanya. Ketika pertempuran pertama pecah, suara tembakan menggema di lembah. Meski kalah jumlah, para revolusioner bertempur dengan ketenangan yang mengejutkan musuh. Mereka tidak menyerang dengan kemarahan buta, tetapi dengan strategi dan keberanian yang datang dari ketenangan batin mereka. Di tengah-tengah asap dan suara pertempuran, Fidel berdiri di garis depan, meneriakkan perintah dengan tenang, menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemimpin mereka, tetapi juga simbol ketabahan yang mereka anut. Pertempuran itu menjadi kemenangan kecil bagi pasukan revolusioner. Tidak hanya karena mereka mampu mengalahkan musuh yang lebih besar, tetapi karena mereka telah membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa ketenangan dan keyakinan mereka dapat mengalahkan rasa takut. Namun, ini baru permulaan. Konflik yang lebih besar menanti di Cakrawala, dan Fidel tahu bahwa kemenangan sejati tidak hanya datang dari senjata, tetapi dari hati dan pikiran yang teguh. Sierra Maestra bukan hanya medan perang, tetapi juga sekolah bagi jiwa-jiwa revolusioner. Tempat mereka belajar mengalahkan musuh di dalam diri mereka sebelum menghadapi musuh di luar sana. Beberapa bulan setelah kemenangan pertama yang gemilang, kondisi di Sierra Maestra semakin berat. Pasukan revolusioner terus bergerak di tengah hutan belantara, bersembunyi dari pasukan Batista yang semakin ganas. Persediaan makanan semakin menipis, cuaca yang tidak bersahabat membuat tubuh mereka lelah, dan keraguan mulai muncul di benak beberapa pejuang muda. Namun, dalam ketidakpastian itu, ajaran Fidel tentang stoikisme menjadi pegangan mereka. Pada suatu malam yang lebih gelap dari biasanya, sekelompok pejuang duduk di sekitar api unggun. Wajah mereka lelah, namun matanya tetap waspada. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Thomas yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang menyerah, meragukan keberhasilan revolusi, dan mengungkapkan ketakutannya akan masa depan. Fidel yang mendengar percakapan itu, mendekat dan duduk di samping Thomas. "Apa yang membuatmu ragu, Thomas?" tanya Fidel dengan lembut, tetapi penuh perhatian. Thomas menatapnya dengan tatapan kosong. "Comandante, saya sudah lelah. Semua ini terasa seperti tidak ada akhirnya. Saya tidak tahu apakah kita akan menang, atau apakah kita akan mati di sini tanpa perubahan apapun." Fidel memandangnya sejenak, lalu berbicara dengan tenang. "Thomas, ini bukan tentang apa yang kita lihat di luar. Ini tentang apa yang kita miliki di dalam. Jika kita membiarkan ketakutan dan keputusasaan menguasai kita, maka kita sudah kalah sebelum pertempuran dimulai. Apa yang terjadi pada kita? Mungkin kita akan menang, mungkin kita akan kalah. Itu di luar kendali kita.
Tetapi apa yang kita pilih untuk rasakan, bagaimana kita menghadapi kenyataan ini, itu adalah pilihan kita. Fidel menarik napas dalam-dalam, seperti mencerna kebijaksanaan yang lebih dalam. Lalu melanjutkan, "Kau tahu, para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap kenyataan, bukan dari harapan kosong atau keinginan yang tidak tercapai. Kita tidak bisa mengubah takdir, Thomas. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan bertindak dengan keberanian, atau menyerah dan tenggelam dalam keputusasaan?" Thomas terdiam, merenungkan kata-kata Fidel. Ada ketenangan dalam suara pemimpin mereka yang hampir tidak pernah berubah, meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan kekacauan dan bahaya. Ia merasa seolah ada api kecil yang mulai menyala kembali dalam dirinya. Tidak ada yang mudah dalam perjuangan ini, Thomas. Kita mungkin tidak akan pernah tahu hasil akhirnya. Tapi selama kita percaya pada tujuan kita harus melanjutkan jalan ini. Perjuangan ini bukan tentang kita sebagai individu, tetapi tentang rakyat yang menunggu kebebasan. Kita harus berjuang untuk mereka, bahkan jika kita harus mengorbankan hidup kita di sini. Malam itu, setelah percakapan dengan Fidel, Thomas merasa sedikit lebih tenang. Ketika ia kembali ke tempat tidur, meski tubuhnya masih lelah, hatinya terasa lebih ringan. Ia memahami apa yang dimaksud oleh Fidel tentang Stoikisme, bahwa meskipun dunia seakan runtuh di sekitar mereka memiliki kendali penuh atas bagaimana mereka merespons, bagaimana mereka tetap tegar. Keesokan harinya, ketika kabar datang bahwa pasukan Batista semakin dekat dan situasi semakin genting, para pejuang revolusioner menghadapinya dengan ketenangan yang baru. Mereka tahu bahwa pertempuran kali ini bisa menjadi yang terakhir bagi sebagian dari mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka sudah siap. Keberanian mereka bukan datang dari keyakinan bahwa mereka akan menang, tetapi dari pemahaman bahwa perjuangan itu sendiri adalah tujuan. Ketika pertempuran besar itu dimulai, Thomas berada di garis depan, matanya penuh tekad. Ia tidak lagi dipenuhi ketakutan atau keraguan. Dalam setiap langkahnya, ia mengingat kata-kata Fidel, "Kita tidak bisa mengubah nasib kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya." Ia menghadapinya dengan ketenangan yang datang dari pemahaman yang mendalam tentang Stoikisme, bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang menguasai diri sendiri di tengah-tengah kekacauan. Pertempuran itu, meskipun keras dan penuh pengorbanan, berakhir dengan kemenangan bagi pasukan revolusioner. Meskipun banyak yang gugur, yang selamat tahu bahwa mereka telah belajar sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar taktik perang. Mereka telah belajar mengendalikan diri mereka sendiri, menjaga ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian, dan tetap teguh pada tujuan mereka meskipun dunia di sekitar mereka terus bergejolak. Bagi Fidel dan para pejuangnya, ini adalah langkah kecil menuju kemenangan yang lebih besar, bukan hanya untuk Kuba, tetapi untuk kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyat yang tertindas. Dalam perjalanan panjang yang masih terbentang di depan mereka tahu bahwa revolusi sejati dimulai di dalam diri mereka sendiri.